Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia disingkat SPRI, Jalan Tanjung Duren Selatan, Nomor 6 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat 11740. Latar belakang. Rakyat Indonesia tidak pernah ingin menjadi miskin. Mereka terus bekerja membanting tulang, bahkan bekerja lebih berat dan berbahaya. Namun mereka tetap miskin. Sebab persoalan utama kemiskinan dari rakyat miskin bukanlah kemalasan apa kutukan, tetapi dimiskinkan oleh struktur sosial ekonomi politik yang tidak adil. Di mana struktur yang ada hari ini memberi kesempatan bagi segelintir orang menjadi sangat kaya raya dengan merampas hak-hak mayoritas masyarakat yang menyebabkan mereka miskin. Karenanya kami berdiri di sini untuk membangun kekuatan bersama rakyat, melawan kemiskinan dan pemiskinan. Karenanya kami berupaya selama belasan tahun terakhir mengumpulkan dan melayani kebutuhan masyarakat miskin. Karenanya kami berupaya terus untuk melatih rakyat miskin berani memperjuangkan hak-haknya. Namun kami sadar, perjuangan yang kami lakukan mengundang cemoohan dan hinaan. Kami sadar kemampuan kami terbatas dan yang bisa kami lakukan juga tidak seberapa. Namun justru karena segala kekurangan itu membuat kami semakin dekat dengan rakyat miskin. Sehingga walau tak punya apa-apa, kami tetap bersama dengan rakyat miskin. Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, selanjutnya disebut SPRI, merupakan organisasi masyarakat yang mewadahi warga miskin perkotaan dan pedesaan, bersifat independen, terbuka dan bukan underbu partai politik. SPRI aktif memperjuangkan hak rakyat miskin seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial, keadilan gender, ruang kehidupan masyarakat, dan lain-lain. SPRI berdiri pada tahun 2004 dengan nama Serikat Perjuangan Rakyat Miskin Kota disingkat SRMK. Tahun 2008 berubah nama menjadi Serikat Rakyat Miskin Indonesia SRMI. Selanjutnya tahun 2013 berganti nama menjadi Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia. Tujuan, mewujudkan Indonesia yang adil, setara, sejahtera, dan inklusif tanpa penindasan kapitalisme, sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Program kerja: 1. Advokasi kebijakan. 2. Advokasi warga terdampak penggusuran. 3. Pendampingan akses layanan publik. 4. Pendampingan bantuan hukum. 5. Membangun kapasitas rakyat. Metode perjuangan: 1. Pendidikan dan pelatihan, serta pengorganisasian rakyat miskin. 2. Audit sosial melalui riset partisipatif. 3. Pengolahan data dan dokumentasi. 4. Kampanye publik dan aksi massa, demonstrasi. 5. Pembangunan jaringan antar masyarakat. 6. Audiensi dan hearing dengan pembuat kebijakan. Advokasi perlindungan sosial dan layanan publik. 1. Tahun 2020, SPRI Jakarta telah memperjuangkan 955 keluarga miskin terdampak PSBB mendapatkan bansos dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. 2. Tahun 2020, SPRI telah mengadvokasi 461 keluarga penerima manfaat KPM, bantuan pangan non-tunai,
BPNT, yang mengalami saldo kosong. 3. Tahun 2021, SPRI telah mengadvokasi 221 siswa miskin dari Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya mendapatkan program Indonesia Pintar. 4. Tahun 2021, SPRI bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial telah melakukan audit sosial terhadap 5.768 keluarga miskin di Bandar Lampung, Kota Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya yang layak mendapatkan program Keluarga Harapan, PKH, akan tetapi tidak mendapatkan PKH. 5. Tahun 2022, SPRI telah mengadvokasi 971 keluarga penerima manfaat, KPM, bantuan non-tunai dan program Keluarga Harapan, PKH, mengalami saldo kosong yang tersebar di Bandar Lampung, DKI Jakarta, Kota Kabupaten Bogor dan Kota Tasikmalaya. 6. Tahun 2022, SPRI DKI Jakarta mengadvokasi ratusan warga miskin lansia untuk mendapatkan layanan akte kelahiran secara gratis. 7. SPRI di Bandar Lampung, Jakarta, Bogor dan Tasikmalaya aktif melakukan pembelaan terhadap warga miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan atau pembelaan keluarga miskin yang mengalami penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Mendorong reformasi perlindungan sosial. Tahun 2020, SPRI Jakarta telah memperjuangkan 955 keluarga miskin terdampak PSBB mendapatkan bansos dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Tahun 2020, bersama dengan Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial di DKI Jakarta, SPRI telah melakukan audit sosial terhadap 2.716 keluarga miskin layak mendapatkan program Keluarga Harapan, PKH, tetapi tidak mendapatkan PKH. Tahun 2020, SPRI Jakarta bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial telah melakukan survei monitoring pendistribusian bansos PSBB. Hasil monitoring ini merekomendasikan agar pendistribusian bansos diganti dengan uang tunai. Tahun 2020, SPRI dan Koalisi mengeluarkan konsep not reformasi program perlindungan sosial di DKI Jakarta. Ini merupakan hasil riset sosial dalam rangka mendorong penerapan PKH lokal di Jakarta. Tahun 2021, SPRI dan Koalisi mengeluarkan konsep not analisis anggaran dan potensi program Keluarga Harapan lokal di DKI Jakarta. Advokasi hak atas hunian dan tempat usaha rakyat miskin. Tahun 2015, SPRI di Jakarta telah mendampingi ratusan warga Gili Sampeng yang terdampak penggusuran untuk mendapatkan rumah susun. Tahun 2012, SPRI di Jakarta telah mendampingi puluhan pedagang kaki lima, PKL, untuk mendapatkan lapak berjualan di Mall Emporium Pluit, Jakarta Utara. Perlawanan terhadap penggusuran. Tahun 2014, SPRI di Bandar Lampung bersama Laspri aktif memprotes rencana penggusuran SMKN 9 Bandar Lampung. Berkat aksi tersebut, akhirnya Pemkot membatalkan rencana penggusuran. Tahun 2016, SPRI Jakarta menggelar Kongres Rakyat Lawan Penggusuran. Kegiatan ini diselenggarakan di kolong tol Wiyoto Wiono Penjaringan, Jakarta Utara, dihadiri oleh ribuan warga miskin DKI Jakarta. Kongres ini digelar sebagai upaya perlawanan terhadap kebijakan penggusuran yang banyak terjadi di Jakarta.
Tahun 2017, SPRI di Bandar Lampung bersama orang tua murid menggalang protes menolak rencana penggusuran SDN 2 Palapa, Bandar Lampung. Berkat aksi tersebut, akhirnya Pemkot membatalkan rencana penggusuran. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tahun 2022, SPRI telah melatih 70 perempuan untuk menjadi kader pegiat Kampung Jaringan Advokasi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan. Komisioner Komnas Perempuan hadir sebagai narasumber dalam pelatihan ini. Maret tahun 2022, SPRI di Jakarta mendeklarasikan posko-posko pengaduan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Tersebar di 20 kelurahan di DKI Jakarta. SPRI Kota Tasikmalaya bersama Perkumpulan Inisiatif telah melatih 45 perempuan penggerak dengan materi mengenai kebijakan publik dan keadilan gender. Hadir sebagai narasumber Kepala Ombudsman RI Jawa Barat. Penyebaran anggota dan cabang. SPRI memiliki anggota sebanyak 25.000 yang tersebar di 6 provinsi meliputi Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, NTT.